Hai semuanya, perkenalkan saya Michelle sebagai mentor keuangan kamu. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal penting, yaitu kas dan deposito. Secara singkatnya, kas itu adalah uang yang bisa langsung kamu pakai atau mudah dicairkan kapan saja. Ya, seperti uang yang ada di dompetmu dan rekening tabungan kamu lah ya. Dan kas juga sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Gampang banget kan? Ya dong, kas juga memiliki kelebihan. Yang pertama, cepat, kemudian mudah, fleksibel. Tapi diingat ya kawan-kawan, kita tidak bisa sembarangan. Karena kas mudah sekali untuk dicuri ataupun hilang. Jadi, kita harus menyimpannya dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Dan jangan beritahu kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya yaitu deposito, di mana deposito adalah uang yang kamu simpan di bank untuk jangka waktu tertentu. Dan kamu akan mendapatkan bunganya loh. Walau likuiditasnya lebih rendah, tapi uang kamu akan jadi bertambah. Ayo, pasti kamu tertarik kan? Deposito memiliki kelebihan di mana uang kamu lebih aman dan akan terjamin. Uangmu bisa berkembang lebih tenang. Jadi, kamu mau milih yang mana nih? Kas atau deposito? Perbandingan antara kas dan deposito, di mana seorang mahasiswa sedang bingung dan bertanya di mana tempat yang paling aman untuk menyimpan uang agar tetap aman dan tidak terpakai untuk hal yang lain. Karena dia ingin membeli laptop impiannya. Mari kita cari tahu bersama. Kas versus deposito. Yang pertama, menyimpan uang tunai di rumah tentunya memiliki risiko uang akan hilang atau tergoda untuk dipakai berbelanja. Hal yang tidak penting. Bisa-bisa impian laptop Budi pun gagal untuk terwujud. Jadi, kas memiliki risiko hilang dan terpakai. Nah, untuk deposito justru lebih aman loh, karena berada di bank. Uang Budi tidak mudah terpakai karena memiliki jangka waktu tertentu. Bahkan uangnya bisa bertambah karena memiliki bunga yang relatif tinggi. Jadi, impian laptop Budi pun akan cepat terwujud dong. Jadi, untuk tujuan jangka menengah, deposito adalah pilihan yang cerdas. Produk-produk perbankan yang sering Anda dengar tapi belum sepenuhnya Anda pahami. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang tabungan. Tabungan adalah produk simpanan yang paling umum, fungsinya untuk menyimpan uang, aman dan bisa ditarik kapan saja sih tentunya. Biasanya juga tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, Anda bisa menabung untuk liburan atau membeli barang impian. Mudah kan? Nah, yang selanjutnya ini ada giro. Kalau giro ini berbeda dengan tabungan. Giro biasanya sering digunakan untuk transaksi bisnis, individu, dengan volume tinggi atau transaksi yang tinggi. Penarikan giro harus menggunakan cek atau bilet giroan. Giro juga sangat praktis dalam pembayaran jumlah yang besar ataupun transaksi antar bisnis. Nah, sekarang mari kita bandingkan antara tabungan dan giro. Tabungan lebih fleksibel karena bersifat individu, biasanya untuk transaksi kecil dan penarikan tunai. Sementara di sisi lain, giro harus menggunakan fitur cek dan bilet giro. Sangat ideal untuk bisnis yang besar. Tentunya memberikan kemudahan dalam pembayaran dan penerimaan dalam skala besar. Yang selanjutnya yaitu ada clearing. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank, misalnya cek dari bank lain. Bentuk selanjutnya yaitu hubungan clearing dengan kredit, di mana dana hasil kredit bisa ditransfer atau ditagihkan melalui sistem clearing antar bank. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat contoh proses clearing dengan kredit, di mana terdapat bank A dan bank B. Jadi di sini terdapat contoh sederhananya, yaitu seorang pemilik toko menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan cek dan bilet giro dari bank lain.
Kemudian cek tersebut disetorkan ke banknya dan diproses melalui clearing, di mana proses tersebut dilakukan 1-2 hari kerja. Selanjutnya, proses telah selesai dan setelah disetujui, dana akan langsung masuk ke rekening pemilik toko. Pada gambar ini, inkaso adalah proses penagihan atau pengiriman dokumen ke bank lain untuk pencairan dana. Pada gambar tahapan inkaso ini adalah nasabah yang menyerahkan cek atau bilet giro ke bank dan bank kemudian menagihkannya ke bank penerbit, yaitu bank lain. Jika sudah berhasil, maka dana akan masuk ke rekening nasabah. Namun, terdapat beberapa risiko dalam inkaso, yaitu terdapat ada cek kosong atau saldo yang tidak cukup, kemudian penolakan pembayaran, dan keterlambatan pencairan. Akibatnya, proses tersebut akan langsung ditolak oleh pihak pencairan dana. Di sini terdapat toko roti menjual produk ke restoran dan menerima pembayaran menggunakan cek. Pemilik toko menyetorkan cek tersebut ke Bank A untuk inkaso. Kemudian, Bank A menghubungi Bank B. Bank B adalah bank penerbit. Tapi terjadi masalah. Ternyata cek telah ditolak, sehingga dana tidak bisa dicairkan. Jadi, dalam kasus ini, restoranlah atau penerbit cek yang akan bertanggung jawab karena dananya tidak cukup. Kemudian, bank hanya sebagai perantara, tidak menjamin pembayaran. Kemudian, toko roti yaitu suatu penerimanya, maka menanggung risiko karena cek tidak bisa dicairkan.